Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pembelajar Indonesia. Selamat berjumpa. Kali ini kita akan membahas tentang materi harga mutlak, di mana nanti ada 4 video, yaitu tentang konsep harga mutlak, kemudian tentang fungsi harga mutlak. Setelah kita belajar tentang fungsi, kita akan membahas tentang persamaan yang melibatkan harga mutlak. Kemudian yang terakhir adalah pertidaksamaan yang melibatkan tentang harga mutlak. Silahkan ikuti, semoga menambah wawasan kita tentang materi harga mutlak. Pembelajar Indonesia, sekarang kita masuk tentang konsep harga mutlak. Apa sih harga mutlak? Jadi harga mutlak itu teman-teman disimbolkan dengan ada 2 bar seperti ini. Maka secara sederhana, secara bahasa sederhana, semua komponen yang ada dalam tanda ini akan dipositifkan. Jadi harga mutlak itu adalah mempositifkan semua bilangan. Maka kita sudah bisa melihat kalau harga mutlak dari 5, gitu ya, maka secara sederhana ya sama dengan 5. Harga mutlak dari negatif 5, nah ini akan dipositifkan menjadi 5. Jadi 5 itu bisa diperoleh dari harga mutlak 5 dan harga mutlak dari negatif 5. Bagaimana kalau harga mutlak dari negatif 6? Maka ya sama dengan 6. Harga mutlak dari setengah, misalkan. Ya setengah. Harga mutlak dari negatif sepertiga. Ya sepertiga. Harga mutlak dari 0 bagaimana? Tentu 0 adalah bilangan netral, tentu tetap sama dengan 0. Ya, oke. Maka secara aljabar, orang mendefinisikan tentang harga mutlak sebagai berikut ya. Jadi ini misalnya harga mutlak X. Gitu ya. Itu didefinisikan 2 kemungkinan. Ya. Akan bernilai sama dengan X, gitu ya, akan sama dengan X jika X itu lebih dari sama dengan 0. Tapi akan bernilai negatif X, gitu ya, jika X kurang dari 0. Nah, seperti itu. Maka secara sederhana, aljabar ini bisa diterjemahkan begini. Misalkan, negatif 7. Lihat, negatif 7 ini sebagai X. Posisinya adalah kurang dari 0. Maka akan sama dengan negatif X. Berarti negatif dari negatif 7. Berarti sama dengan 7. Seperti halnya konsep bahasa sederhana tadi. Kalau harga mutlak dari 5. Lihat, 5 ini sebagai X. Posisinya adalah lebih dari 0. Maka akan sama dengan X sendiri. Berarti sama dengan 5. Setengah. Setengah sendiri adalah lebih dari 0. Maka akan sama dengan X sendiri. Berarti setengah. Misalkan ini min 0,07. Nah, seperti ini misalkan. Berarti posisinya adalah kurang dari 0. Maka akan sama dengan negatif X. Negatif dari negatif 0,07. Maka ini sama dengan 0,07. Seperti itu. Misal nih, misalkan nih, 3 dikurang 5. Misalkan. Kurang keren, Pak. Ditambah 4. Oke, dikurang 7 misalkan. Nah, ini. Harga mutlaknya berapa nilainya misalkan? Ya, tentu kita harus menyederhanakan yang ada dalam tanda harga mutlak. Berarti ini negatif 2. Ini berarti 2. Berarti ini adalah negatif 5. Berarti negatif 5. Harga mutlak negatif 5 adalah 5. Seperti itu. Misal setengah dikurangi sepertiga, gitu ya. Dikurangi seperempat. Nah, harga mutlaknya berapa? Oke, maka ini tentu kalian harus menyamakan penyebut 2, 3, 4. Berarti ini adalah 12. Berarti di sini 6. Di sini adalah 4. Di sini adalah 3. Set. Berarti ini sama dengan negatif 1/12. Harga mutlaknya. Harga mutlak negatif 1/12. Berarti 1/12. Seperti itu konsep harga mutlak.
sekarang kita akan kaji harga mutlak sebagai sebuah fungsi. Nah, jadi sebuah fungsi. Tentu ini melibatkan pengetahuan kita tentang fungsi di SMP. Misal kita ambil fungsi yang paling sederhana dari harga mutlak adalah fungsi f(x) sama dengan harga mutlak x. Kita lihat kalau ini adalah domain, masih ingat domain ya, domain. Gitu ya. Nah, ini kodomain, gitu ya, kodomain. Maka lihatlah, untuk domain yang bernilai 0, gitu ya, yang bernilai 0, gitu ya, berarti ini sebagai x-nya, maka harga mutlak 0, tentu di sini 0. Gitu ya, 0. Maka dipasangkan kan gitu ya. Nah, seperti itu. Sekarang kalau x-nya negatif 1, misalkan, negatif 1. Maka harga mutlak dari negatif 1 adalah 1. 1. Gitu ya. Nah, gitu ya. Oke. Kalau begitu negatif 2, harga mutlak negatif 2 berarti akan berpasangan dengan 2. Seperti ini. Nah, negatif 3 gitu ya, tentu akan berpasangan dengan harga mutlak dari negatif 3 adalah 3. Seperti ini. Nah, bagaimana kalau x-nya 1? X-nya 1 ya berpasangan dengan 1. Nah, karena harga mutlak dari 1 adalah 1. Kalau x-nya 2, gitu ya, maka harga mutlak kalau x-nya 2 adalah 2. Nah, seperti ini. Kalau begitu, kalau x-nya 3, tentu akan berpasangan dengan 3. Nah, seperti itu. Maka lihatlah di kodomainnya ini tidak ada pasangan yang bernilai negatif. Karena tadi sifat harga mutlak adalah mempositifkan semua bilangan. Ya, oke, kita tingkatkan. Kalau fungsinya sedikit meningkat, misalkan begini. Nah, harga mutlak dari x dikurang 2. Oke, lihat, maka kalau x-nya itu bernilai 2, ya, maka 2 dikurangi 2, harga mutlaknya adalah 0. Maka 2 berpasangan dengan 0. Gitu ya. Sekarang, kalau saya turunkan x-nya, kalau 1, berarti 1 dikurangi 2. 1 dikurangi 2 adalah negatif 1. Negatif 1 di harga mutlak berarti 1. Nah, seperti ini. Kalau 0, kalau x-nya 0. Nah, kalau x-nya 0, berarti 0 dikurangi 2. 0 kurangi 2 adalah negatif 2. Harga mutlaknya adalah 2. Berarti 0 berpasangan dengan 2. Gitu ya. Maka kalau x-nya saya turunkan terus jadi negatif 1. Maka lihat, negatif 1 dikurangi 2 itu negatif 3. Harga mutlaknya adalah 3. Nah, seperti itu. Misal kalau x-nya saya naikkan dari setelah 2 ini, kita coba x-nya 3. Berarti 3 dikurangi 2, 1. Harga mutlak 1, 1. Nah, berpasangan dengan itu. 4. 4 dikurangi 2, 2. Harga mutlak 2, 2. Dan seterusnya. Maka dari sini kemudian orang bisa menuliskan, oh berarti kalau ada fx sama dengan harga mutlak x dikurangi 2, kemudian orang bertanya, berapakah f min 1 misalkan. Berarti ini sama dengan min 1 dikurangi 2. Min 1 dikurangi 2 adalah negatif 3. Harga mutlak negatif 3 adalah 3. Lihat, min 1 berpasangan dengan 3. Min 1 berpasangan dengan 3. Itu konsep fungsi. Oke, coba kita naikkan lagi sedikit. Yang lebih sedikit sulit itu ya. Misalkan fungsinya begini. Harga mutlak dari 2x dikurangi 6. Ayo. Maka kita sudah bisa menebak penyebab nilai fungsi ini 0. Berarti berapa nih?
Kita kan tadi selalu mulai yang hasilnya 0 kan. Berarti untuk X-nya 3. Nah, coba lihat. Kalau X-nya 3, 2 kali 3 adalah 6. 6 kurangi 6 itu 0. Maka akan berpasangan dengan 0 nih. Nah, oke. Kalau X-nya saya turunkan 2. Nah, oke, maka lihat 2 kali 2, 4. 4 kurangi 6 adalah negatif 2. Harga mutlak negatif 2 adalah 2. Maka 2 berpasangan dengan 2. Kalau X-nya 1, maka 2 kali 1 adalah 2. 2 dikurangi 6, negatif 4. Harga mutlak negatif 4 adalah 4. Nah, seperti ini. Coba kalau saya naikkan yang dari 3 sini. Kalau ini 4, Pak. Nah, oke. 4. 2 kali 4, 8. 8 kurangi 6 adalah 2. Harga mutlak 2, 2. Berpasangan dengan 2. Lihat, 4 berpasangan dengan 2. Kalau F5, berarti 2 kali 5 dikurangi 6. Berarti sama dengan 10 dikurangi 6. Berarti 4. Harga mutlak 4 adalah 4. Berarti kalau F-nya 5, F5 berarti berpasangan dengan 4. Dan seterusnya. Ini yang namanya fungsi harga mutlak. Kita lanjutkan. Tentu ada fungsi, tentu ada grafiknya. Karena fungsi lalu identik dengan grafik fungsi. Identik dengan grafik fungsi. Maka fungsi harga mutlak yang pertama yang akan kita gambar grafiknya misalkan fx sama dengan harga mutlak x. Ya. Maka dengan mudah kita akan bisa mencari titik potong sumbu x. Titik potong sumbu x terjadi saat fx-nya sama dengan 0. Berarti ini sama dengan 0. Kapan? Ya saat x sama dengan 0. Maka di sini x-nya 0, maka y-nya 0. Maka kita sudah dapat satu titik di sini. Ya. Kemudian kita tarik sebelum 0 ada min 1. Oke. Maka untuk x sama dengan min 1, maka nilai y-nya adalah harga mutlak dari x, berarti 1. Berarti min 1,1. Kalau negatif 2, harga mutlaknya berarti 2. Nah, berarti di sini. Negatif 2 berkorespondensi dengan 2. Oke, negatif 3 berkorespondensi dengan 3. Maka di sini. Begitupun setelah 0, misalkan kita punya titik 1, maka harga mutlak 1, 1. Berarti 1,1 berarti di sini. Kalau x-nya 2, berarti y-nya adalah 2. Berarti 2,2. Kalau 3, ya tentu 3. Maka kita sudah bisa menghubungkan gambarnya. Ini berarti ada garis ke sana gitu ya. Oke, kemudian yang satu ada garis sana. Nah, ini adalah grafik dari fungsi fx sama dengan harga mutlak x. Nah, tentu mudah ya. Oke, kita tingkatkan. Bagaimana kalau menggambar grafik fx sama dengan harga mutlak x dikurang 2. Atau ini y-nya. Nah, gitu ya. Maka kita sudah bisa mencari titik potong sumbu x. Terjadi saat y-nya 0. Berarti harga mutlak x dikurang 2 sama dengan 0. Ini mau tidak mau berarti x dikurangi 2 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 2. Nah, berarti saat x-nya 2, y-nya 0. Maka ada titik 2,0. Nah, begitu. Sebelum 2 ada x sama dengan 1. Maka 1 dikurangi 2 berarti ini F1 berarti 1 dikurangi 2. Berarti harga mutlak min 1. Harga mutlak min 1 adalah 1. Berarti ada titik 1,1. Kalau ini 0. Oke, berarti F0 berarti 0 dikurangi 2 sama dengan negatif 2. Harga mutlak berarti 2. 2. Berarti kalau 0 ini 2. Terus kalau min 1, berarti F min 1, ya tinggal substitusi. Berarti min 1, min 2, harga mutlak, berarti harga mutlak dari 3 adalah 3. Oke, maka ini adalah 3.
Berarti saat X-nya min 1, Y-nya adalah 3. Begitupun setelah 2. Berarti katakanlah 3 di sini. Berarti 3 dikurangi 2, 1. Harga mutlaknya 1. 4. 4 dikurangi 2, 2. 5. 5 dikurangi 2 adalah 3. Maka tinggal menghubungkan 3 dengan 1, 4 dengan 2, 5 dengan 3. Kalau kita hubungkan dengan garis, berarti adalah gambar seperti ini. Nah, seperti itu. Didapat sebuah grafik fungsi harga mutlak dari fx sama dengan harga mutlak x dikurangi 2. Sekarang kita explore lagi. Bagaimana kalau menggambar x ditambah 2 dalam tanda harga mutlak. Berarti y sama dengan. Maka sama kita harus mencari, yang paling mudah adalah mencari potong sumbu x. Berarti saat y sama dengan 0. Berarti ini sama dengan y sama dengan 0. Kalau harga mutlak sebuah bilangan sama dengan 0, berarti ini harus bernilai 0 dong, gitu ya. Oke, berarti x sama dengan negatif 2. Oke, berarti di sini ada negatif 2. Nanti hasilnya 0. Berarti negatif 2, ini 0 dari sini. Oke, setelah negatif 2 berarti negatif 1. Oke, berarti kita cari f min 1. Berarti min 1 tambah 2, berarti sama dengan 1. Berarti min 1,1. Oke, saat min 2 berarti f min 2. Berarti min 2 ditambah 2. Oh, berarti 0. Ya, berarti ini 0. Min 2,0. Min 2,0. Oh, sorry, bukan min 2. Tapi ini adalah 0, maaf. Jadi ini adalah 0. Gitu ya. Ini 0, berarti sama dengan 2. Min 2 sudah ada ini. Berarti 0, ini 2. Nah, setelah 0, 1. Oke. Setelah 0, 1. 1 tambah 2, berarti 3. Berarti sini adalah kalau x-nya 1, 3. Oke, maka kita buat garis. Oke. Kemudian yang sebelum min 2, ini ada min 3. Min 3 tambah 2, min 1, harga mutlak 1. Min 3, 1. Kalau min 4 tambah 2, min 2, harga mutlak berarti 2. Ya. Min 5 tambah 2, min 3. Min 3 harga mutlak 3. Maka ada garis seperti ini. Nah, ini adalah grafik dari Y sama dengan harga mutlak X ditambah 2. Oke, kita tingkatkan lagi. Nah, kita tingkatkan lagi. Gimana kalau 2X? Oke, kalau 2X berarti kita harus mencari titik potongnya dulu, sumbu X. Harga mutlak 2X harus sama dengan 0. Oke, berarti 2X harus sama dengan 0, X sama dengan 0. Oke, berarti kalau X-nya 0, Y-nya 0. Oke, maka di sini. Setelah 0, 1. 2 kali 1, 2. Harga mutlak 2, 2. Berarti sini. Oke. Kemudian ini 2, berarti ini 4. Oke, berarti 2, ini 4. Dan seterusnya tinggal menghubungkan 2, 4 ya. 2, 4 ini. Tinggal menghubungkan. Oke. Yang sebelum 0, katakanlah min 1. 2 kali min 1, min 2. Harga mutlak 2. Oke, berarti min 1, ini 2. Kalau langsung min 3 misalkan. Min 3 berarti negatif 6, negatif 6 harga mutlak berarti 6. Negatif 3, di sini 4, sini 6. Oke, kita hubungkan garis seperti itu. Ya, maka didapatlah grafik dari Y sama dengan Fx sama dengan harga mutlak 2. Sekarang bagaimana kalau fungsinya meningkat ini? Nah, seperti ini misalkan. Maka kita cari dulu bahwasanya Y sama dengan harga mutlak 2X dikurangi 2 itu memotong sumbu X, berarti sama dengan 0. Berarti mau tidak mau 2X dikurangi 2 harus sama dengan 0. Berarti 2X sama dengan 2, X sama dengan 1. Berarti kalau X-nya 1, Y-nya 0. Kalau X-nya 1, Y-nya 0 di sini. Oke. Sekarang setelah 1 berarti 2. 2 kali 2, 4. 4 kurangi 2, 2. Oke. Di sini. Oke, misalkan di sini 4.
2 kali 4, 8. 8 dikurangi 2, 6. Nah, oke, berarti kalau 4, di sini 6. Nah, tinggal hubungkan garis. Seperti itu, didapat. Sebelum 1, katakanlah 0. 2 kali 0, 0 dikurangi 2, harga mutlak berarti 2. Oke, berarti 0,2. Oke, misalkan ini min 1, min 2. Min 2 kali min 2, min 4. Min 4 dikurangi 2, negatif 6. Negatif 6 harga mutlak berarti 6. Kalau negatif 2 berarti dia 6. Didapat. Nah, seperti itu. Maka gambar dari fungsi fx harga mutlak 2x dikurangi 2 itu seperti ini. Ya. Oke, jadi mudah sekarang. Oke, kita tingkatkan. Kita tingkatkan. Bagaimana kalau seperti ini? Seperti ini. Berarti kita harus cari batang sumbu x-nya. 2x tambah 2. Nah, oke. Sama dengan 0. Berarti 2x tambah 2 harus 0. Berarti 2x harus min 2. Berarti x harus min 1. Oke? Berarti kalau x-nya min 1, y-nya 0. X-nya min 1, y-nya 0. Berarti sini. Nah, sudah. Misalkan kita ambil min 1, ini 0, berarti sini 2. Kalau ini 1, berarti 4. Kalau 2, berarti 6. Oke, 0,2. 1,4. 2,6. Oke, hubungkan dengan garis. Seperti itu. Oke, ini min 2. Min 4 tambah 2, negatif 2 harga mutlak 2. Min 3. Negatif 6 tambah 2, negatif 4, harga mutlak 4. Min 4, min 8 tambah 2, negatif 6, harga mutlak 6. Oke. Maka kita dapat negatif 2 berkorespondensi dengan 2. Negatif 3 berkorespondensi dengan 4. Negatif 4 berkorespondensi dengan 6. Hubungkan dengan garis. Nah, itu adalah grafik dari fungsi fx sama dengan 2x ditambah 2. Oke, sekarang bagaimana kalau begini? 2x dikurang 6. Wah, 2x kurang 6. Berarti kita cari y sama dengan 2x dikurang 6. Kalau y-nya 0 nilainya. Berarti 2x kurang 6 sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan 6. X sama dengan 3. Berarti sini 3. Y-nya 0. Kalau X-nya 3, Y-nya 0. Oke. Kalau 4, berarti 2. Kalau 5, berarti 4. Kalau 6, berarti 6. Oke, kita tulis 4, ini dia 2. Kalau 5, dia 4. Kalau 6, dia 6. Oke, maka ada garis. Ya, oke. Sekarang sebelum 3 adalah 2. 2, 4 dikurangi 6, negatif 2. Negatif 2 harga mutlak, 2. Oke, kalau 1, 2 kali 1, 2 kurangi 6, 4. Harga mutlak. Oke, kalau 0, negatif 6. Negatif 6, harga mutlak, 6. Kita telusuri, kalau 2 korespondensi dengan 2. Kalau 1 korespondensi dengan 4. Kalau 0 korespondensi dengan 6. Kita buat seperti itu. Ya. Menjadi semakin mudah, maka tentu ini menjadi awal untuk memahami harga mutlak. Semakin awal ini paham, konsepnya paham, selanjutnya akan menjadi paham. Demikian penjelasan tentang awal dan konsep dari harga mutlak. Kita ketemu lagi di part yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.